Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Risa Zahra dari Prodi Ekonomi Syariah kelas Ekstra 1 dengan NIM 23021370035. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis kritis terhadap sistem ekonomi konvensional. Adapun yang akan saya bahas di sini yaitu yang pertama, definisi sistem ekonomi kapitalisme. Yang kedua, ciri-ciri sistem ekonomi kapitalisme. Yang ketiga, pilar sistem ekonomi kapitalisme. Yang keempat, kritik atas sistem ekonomi kapitalisme. Yang kelima, pandangan Islam terhadap sistem ekonomi kapitalisme. Baiklah, pada bahasan yang pertama yaitu definisi sistem ekonomi kapitalisme. Dalam KBBI, kapitalisme adalah sistem dan paham ekonomi yang modalnya bersumber pada modal pribadi atau modal perusahaan swasta dengan ciri persaingan dalam pasar bebas. Sistem ekonomi kapitalisme adalah suatu sistem yang menyerahkan kebebasan kendali ekonominya pada pelaku atau pihak swasta untuk mengambil keuntungan. Selanjutnya, ciri-ciri sistem ekonomi kapitalisme. Yang pertama, pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi di mana pemilikan alat-alat produksi di tangan individu dan individu bebas memilih pekerjaan usaha yang dipandang baik bagi dirinya. Yang kedua, perekonomian diatur oleh mekanisme pasar, di mana pasar berfungsi memberikan sinyal kepada produsen dan konsumen dalam bentuk harga-harga. Campur tangan pemerintah diusahakan sekecil mungkin. The Invisible Hand yang mengatur perekonomian menjadi efisien, serta motif yang menggerakkan perekonomian mencari laba. Yang ketiga, manusia dipandang sebagai makhluk homo economicus yang selalu mengejar kepentingan sendiri. Pilar-pilar sistem ekonomi kapitalisme. Secara umum, ekonomi kapitalis memiliki 6 pilar mendasar, yaitu yang pertama, kepemilikan individu. Ekonomi kapitalis memperbolehkan masyarakat untuk memiliki aset, baik yang terlihat atau tidak terlihat, seperti tanah atau rumah, dan juga aset yang tidak terlihat, seperti saham dan juga surat utang. Yang kedua, self-interest atau kepentingan pribadi. Masyarakat bergerak untuk mengejar kepentingan individu tanpa ada tekanan untuk berbuat sesuatu kepentingan sosial. Yang ketiga, persaingan bebas. Produsen bebas keluar masuk pasar persaingan. Yang keempat, mekanisme pasar. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Yang kelima, bebas dalam menentukan pilihan atau choice untuk konsumsi ataupun produksi ataupun investasi. Yang keenam, peran pemerintah terbatas untuk melindungi hak privat warganya. Selanjutnya yaitu kritik terhadap sistem ekonomi kapitalisme. Kritik yang akan disampaikan menyangkut pandangan tentang dasar-dasar sistem ekonomi kapitalis. Antara lain mencakup yang pertama, kritik terhadap kelangkaan sebagai problematika ekonomi. Pandangan sistem ekonomi kapitalis yang menyamakan antara pengertian kebutuhan atau need dengan keinginan atau want adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta. Keinginan manusia memang tidak terbatas dan cenderung untuk terus bertambah dari waktu ke waktu. Sementara kebutuhan manusia terdiri dari kebutuhan pokok dan kebutuhan yang sifatnya pelengkap, yaitu kebutuhan sekunder dan tersier. Yang kedua, kritik tentang konsep nilai atau value. Pandangan para ahli ekonomi kapitalis yang menyatakan bahwa nilai guna atau value in use suatu barang dan jasa sangat tergantung dengan masing-masing individu dan bersifat sangat subjektif, telah membawa konsekuensi bahwa sistem ekonomi kapitalis menganggap nilai barang dan jasa sebagai sesuatu yang nisbi atau relatif, bukan hakiki. Yang ketiga, kritik harga dan peranannya dalam produksi, konsumsi, dan distribusi. Pendapat ahli ekonomi kapitalis yang menyatakan bahwa hargalah satu-satunya yang mendorong laju produksi suatu negara. Naiknya harga-harga di pasar barang atau produk
akan mendorong para produsen untuk menawarkan lebih banyak produknya. Untuk itu, produsen perlu meningkatkan produksinya. Sementara itu, produksi tidak dapat ditingkatkan kecuali merekrut tenaga kerja yang lebih banyak lagi. Di sisi lain, para pekerja hanya akan menawarkan lebih banyak jasa tenaga kerjanya jika upah yang mereka dapatkan lebih tinggi. Oleh karena itu, menurut para ahli ekonomi kapitalis, yang mendorong manusia untuk mencurahkan jerih payahnya untuk berproduksi adalah imbalan yang bersifat materi atau harga. Selanjutnya yaitu pandangan Islam terhadap ekonomi kapitalis. Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan serta hak pemilikan kepada individu dan menggalakkan usaha secara perorangan. Tetapi Islam membenarkan sikap mementingkan diri sendiri tanpa membiarkannya merusak masyarakat. Dengan demikian, dalam sistem ekonomi Islam tidak terdapat individu-individu yang menjadi pengelola kekayaan negara. Ataupun sebaliknya, semua individu secara paksa diletakkan pada tingkat ekonomi yang sama. Jadi, pada dasarnya, sistem ekonomi Islam berbeda dari sistem ekonomi kapitalis. Namun, Islam tidak pernah membatasi umatnya dalam melakukan aktivitas ekonomi, dan agama Islam juga tidak menghalangi masuknya kapitalisme. Dengan demikian, itulah materi yang telah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.